재앙이고 뭐고 우리 Inbom bergegas dan menemukan Jia berlutut di lantai sendirian. Air mata mengalir di wajahnya, suara lemah. Dia mengatakan kepadanya bahwa ibunya dibunuh sebelum pingsan ke pelukan Inbom. 홍 사장님? 엄마를 죽였어. 홍 사장님! 일어나봐요. 홍지야! 20 tahun yang lalu, Sung-sik menerobos masuk ke Deba Realty dan memohon Mijin untuk membantu Inbom yang dirasuki oleh hantu telur. Setelah membuat Jia berjanji untuk tinggal di lantai atas, Mijin menelpon Hwajung untuk memberitahu dia bahwa dia berencana untuk membunuh Inbom dan kemudian menyerahkan diri ke polisi. Jadi Hwajung harus menjaga Jia. Sung-sik mendengar rencana Mijin dan menolak untuk membiarkannya menyakiti Inbom, dan mereka terlibat pertengkaran, di mana kalung Mijin putus. Hantu telur itu pindah dari Inbom ke Mijin dan terus mencekik Sung-sik. Mijin berjuang untuk menjaga agar hantu telur tidak mengejar putrinya. Sementara Jia mundur sampai dia bersandar pada Inbom yang sentuhannya mungkin memberi dorongan kekuatan. Jia meraih penusuk roh dari lantai, dan ketika hantu telur menyerangnya, dia menikam penusuk itu ke dalam hati Mijin seperti yang telah diajarkan. Mata Jia dan Inbom bersinar saat hantu telur itu diusir, tapi Mijin terluka parah. Hwajung tiba tepat pada saat Mijin mati dengan penusuk tertancap di dadanya. Jia berlutut di sampingnya dengan tangan berlumuran darah. Jia pingsan karena kaget saat itu, dan pada hari itu dia melakukan hal yang sama, pingsan di pelukan Inbom setelah mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh ibunya. Inbom duduk di samping ranjang rumah sakit Jia sambil memegang tangannya, tapi dengan enggan meninggalkan ruangan saat Hwajung mengatakan kepadanya bahwa jam berkunjung sudah berakhir. Sebelum berbicara dengan Inbom, Taejin telah memberitahu Direktur Do bahwa dia telah menemukan kontrak yang hilang dan Direktur sekarang berniat untuk melacaknya. Taejin bersembunyi di kantor seorang teman. Ketika dia secara kebetulan bertemu dengan Yang Changhwa, putra pemilik restoran yang hilang, dan Taejin memberinya nomor ibunya dan memintanya untuk menelponnya. Preman Direktur Do muncul mencarinya, tapi Taejin berhasil kabur dari jendela dan masuk ke taksi. Inbom sangat gembira saat Jia bangun, tapi dia sepertinya tidak senang melihatnya, nyaris tidak menanggapi pertanyaannya. Dia memerintahkannya keluar dari ruangan ketika Hwajung tiba, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu sekarang apa yang terjadi di masa lalu, meskipun Hwajung masih mencoba untuk menyarankan bahwa ingatan Jia mungkin cacat. Jia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Hwajung telah berbohong padanya untuk menutupi fakta bahwa Jia membunuh Mijin. Marah, Jia menuduh Hwajung mengendalikannya selama 20 tahun dan bertanya bagaimana dia bisa begitu arogan untuk percaya bahwa dia tahu apa yang terbaik untuk Jia. Dia mengatakan pada Hwajung bahwa dia tidak ingin melihat wajahnya atau mendengar suaranya lagi, dan berteriak padanya untuk keluar. Inbom melihat Hwajung pergi dengan tampak terkejut dan menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tidak menyukai cara Jia menatapnya ketika dia bangun. Dia pergi makan dengan Jicul, dan ketika dia kembali dia menemukan Jia pergi. Jia telah pergi menemui ketua tim Jung yang mengakui bahwa dia memiliki file kasus Mijin selama ini dan menyerahkannya. Kembali ke rumah, Jia terlihat bingung dan tersesat saat dia menatap sisa-sisa pengusiran setan yang masih tersisa di lantai. Masih berbicara dengan Mijin meskipun arwahnya sudah tidak di situ. Jia menyatakan bahwa tidak heran seorang ibu yang dibunuh oleh putrinya menjadi hantu pendendam. Dia memutuskan bahwa satu-satunya yang tersisa untuk dia lakukan adalah menghilang. Dan pada saat Inbom sampai di sana, dia sudah pergi. Jia tiba di Blusal, jauh di dalam hutan bambu. Tempat CEO Yum bekerja keras di bengkel menciptakan alat perdagangan pengusiran setan. CEO Yum bertanya kepadanya tentang cenayang baru yang tampak dan berbakat spiritual yang dia dengar dari Hwajung. Tapi Jia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berhenti dan dia memutuskan untuk menyerah menjadi pengusir setan. Sampai Jia mengatakan kepadanya bahwa dia menjual Deba Realty. Jia berniat untuk berpergian, tetapi CEO Yum ragu-ragu
Dia tidak berpikir bahwa Jia akan dapat mengabaikan penderitaan roh-roh malang yang terperangkap di sini lama. Mengamati bahwa Jia lebih seperti ibunya daripada yang dia sadari. Keesokan harinya, Huajung memberikan alamat Inbum Blue Shark, mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan menemukan Jia di sana. CEO Yum menebak dia adalah cenayang Deba Realty yang datang mencari Jia dan mengirimnya ke hutan bambu untuk mengejarnya. Jia tidak senang melihat Inbum, tapi dia bersikeras untuk berbicara dengannya, menjelaskan bahwa Huajung mengisinya dalam segala hal, baik Sungsik dan Mijin bertindak salah. Jadi Inbum mengatakan bahwa dia dan Jia harus berhenti, saling meminta maaf atas apa yang ibu dan paman mereka lakukan dan lanjutkan. Dia dan Jia sama-sama hidup dan itulah yang penting. Jia mengatakan bahwa itu sebenarnya masalahnya. Inbum masih hidup karena dia membunuh ibunya. Dan sekarang dia tidak bisa melihatnya karena akan diingatkan hal itu. Jia bersembunyi di kamarnya saat Yum pulang malam itu dan tidak menjawab saat dia mengucapkan selamat tinggal. Yum melewati Inbum saat dia pergi dan memberitahu rahasia untuk tidak menjadi hantu pendendam. Selalu ungkapkan emosi di hatimu dan mati tanpa penyesalan. Inbum duduk di luar pintu Jia dan mengucapkan terima kasih padanya karena telah menyelamatkan 20 tahun yang lalu. Dia berterima kasih padanya karena menjadi orang pertama yang memanggilnya spesial. Yum bergabung dengan Jia untuk berjalan-jalan keesokan harinya dan menghukumnya karena tidak menanggapi Inbum. Jia mengatakan bahwa dia bukan pengusir setan lagi, jadi tidak ada alasan baginya untuk berbicara dengan cenayang. Dan Yum menyuruhnya pergi karena mendorong orang-orang yang peduli padanya pergi. Akhirnya dia tidak akan memiliki siapapun yang tersisa, dan kemudian tidak akan ada perbedaan antara dia dan para hantu. Jicul melacak kontak Taijin menggunakan informasi tentang Changhua yang dia tinggalkan, dan menanam kamera di lorong di luar kantornya. Benar saja, tidak lama sebelum Antek Taijin muncul, dan Jicul mencoba untuk membuntutinya kembali ke bosnya. Jicul cepat tertangkap, tapi membuat tawaran yang sangat murah hati untuk membeli kontrak dan bawahannya setuju untuk membawanya ke Taijin. Sekarang Deba Realty telah jatuh. Direktur Dom mengirim premannya ke lingkungan untuk mengancam dan memaksa sisa yang tersisa untuk menandatangani properti mereka. Ayah Changhua menyarankan bahwa mereka mungkin perlu menerima bahwa putra mereka tidak akan kembali dan menjual. Tetapi ibunya menolak untuk menyerah padanya. Malam itu, lampu padam saat pemilik restoran bekerja sendirian dan dia mendongak untuk melihat sesosok tubuh terhuyung-huyung keluar dari hujan, menyeret satu kakinya. Dia menyadari itu adalah putranya yang hilang, Changhua, dan memberinya pertanyaan tentang di mana dia berada dan mengapa dia tidak kembali lebih cepat. Tidak ada yang dia jawab. Diatasi dengan emosi, dia bertanya, apakah dia bahkan sudah makan, dan pergi untuk membuatkan dia makan ketika dia menggelengkan kepalanya. Saat itu telepon berdering. Itu polisi menelpon untuk memberitahu dia bahwa putranya telah meninggal. Dan dia menyadari bahwa dia telah berbicara dengan hantu. Jia mengunjungi aula pemakaman untuk memberi penghormatan setelah mendengar tentang kematian Changhua melalui Yum dan Huajung. Jia terkejut melihat hantu Changhua berdiri di dekat ibunya yang berduka. Huajung sedang menunggu di dekat mobil Jia untuk meminta maaf. Bersikeras bahwa dia mencoba melakukan yang terbaik untuknya, tetapi mengakui bahwa dia mungkin telah bertindak terlalu jauh. Jia kembali ke Deba Realty untuk mengamasi semua barang-barangnya dan melihat hantu Changhua lagi. Tapi berbalik darinya, pemilik restoran menangis, memikirkan terakhir kali dia melihat putranya hidup saat rohnya muncul lagi padanya, dan dia memutuskan untuk mencari bantuan Jia. Tidak dapat menolak permohonannya. Jia bersiap untuk melakukan satu eksorsisme. Jia bersiap untuk melakukan terakhir kalinya dan memanggil Inbum untuk membantu. Inbum berterima kasih kepada Jia karena telah memanggilnya dan membantunya bersiap. Jia dan Inbum menggambar penghalang garam di lantai restoran dan mendudukkan ibu Changhua di tengahnya, memperingatkannya untuk menutup mata dan tidak membukanya sampai pengusiran setan selesai. Inbum melepas kalungnya dan hantu itu ditarik ke dalam tubuhnya, tapi ada yang tidak beres. Changhua terpental keluar dari tubuh Inbum dan menghilang, meninggalkan Inbum terengah-engah di lantai. Dan Jia teringat apa yang terjadi ketika dia mencoba menggunakan Inbum untuk mengusir Mijin dan gagal.
hantu Changhwa kembali ke sisi ibunya saat dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa kematian putranya adalah kesalahannya. Dan Ji-ah tertegun menyadari bahwa roh itu tidak menolak untuk pergi, tapi ditahan oleh ketidakmampuan ibunya untuk biarkan dia pergi. 원기가 남아있는 게 아니라 못가게 붙잡고 있어.